Bab 32, Berbohong. Perkataan Dirga sontak membuat Aruna marah apalagi dia mendengar nama Ayumi yang diagung-agungkan oleh suaminya padahal dulu dia tidak pernah membandingkannya dengan mantan istrinya itu. Sudut bibirnya terangkat, kepalanya yang sedari tadi tertunduk kini mendongak menatap tajam suaminya. Tak tampak wajah takut sebagaimana terbongkarnya kebohongannya tadi yang ada hanya tatapan pada suaminya. Jadi sekarang kamu sudah berani memuji wanita itu di depanku? Atau kamu ingin rujuk lagi dengan mantan istri Alanmu itu? Tanya Aruna dengan senyum sinis. Dirga mengacak rambutnya kasar, bukannya sadar. Aruna malah menjadi padahal maksudnya bukan seperti itu. Bukan maksud aku seperti itu Aruna, aku hanya menyuruhmu untuk berpakaian yang lebih baik walau kamu belum memakai kerudung tapi setidaknya pakaianmu tidak setengah telan sepertinya diri tadi. Apa susah sekali mengikuti apa maunya suamimu? Pria di luar sana akan menatapmu dengan tatapan lapar. Setidaknya tutuplah sedikit jangan membuat malu suamimu ini. Suara Dirga sedikit ditinggikan. Apa perlu Mas Dirga membandingkan aku dengan wanita itu? Beritahu baik-baik saja tidak perlu membawa namanya karena aku membenci wanita itu. Aku lelah bekerja seharian pulang bukannya istirahat malah kamu marahi. Pekik wanita itu. Seandainya sedari tadi kamu jujur aku juga tua akas seperti ini. Tapi kamu malah berbohong. Kamu pikir hubungan pernikahan akan langgeng jika di dalamnya ada kebohongan. Dirga seakan menumpahkan kekesalannya pada Aruna, bayangan Ayumi kini kian menari di pikirannya. Saat menjadi suaminya mereka tidak akan berdebat seperti ini karena Ayumi selalu diam ketika Dirga memarahinya. Perasaan bersalah pada Ayumi kini memasuki hatinya, bayangan senyum manisnya yang kini tampak berkesan dan begitu manis. Wanita yang tidak pernah dia hargai itu selalu memperlakukannya dengan baik dan tidak pernah meninggikan suaranya di depannya walau dirinya selalu tidak mempedulikan hal itu. Apa ini adalah karma untukku, karena telah menyakiti wanita sebaik Ayumi, wanita yang selalu lemah lembut dalam memperlakukan aku tapi aku malah memperlakukan sangat tidak pantas. Batin Dirga menundukkan kepalanya. Sudahlah. Jika Mas Dirga lelah dengan semua ini silahkan kembali pada Ayumi mantan istri tercintamu itu. Aku tidak akan menahannya sekarang. Ucapan Aruna sontak membuat Dirga terkesiap. Tidak pernah dia bayangkan jika Aruna mengucapkan hal itu. Kalimat yang mampu membuat dadanya berkecamuk. Dirga terdiam cukup lama begitupun dengan Aruna, mereka terdiam dalam pikiran masing-masing. Dirga hanya menganggap jika kalimat istrinya hanyalah candaan semata. Aruna tidak sabar menunggu jawaban Dirga yang sengaja dia lontarkan dengan bernada ancaman. Pria itu memejamkan matanya sesaat, berusaha meredam egonya yang sedari tadi meluap-luap, kali ini dia tidak ingin gagal lagi dalam membangun rumah tangga. Apa semudah itu kamu memutuskan sesuatu? Bahkan tanpa memikirkan ke depannya. Aku hanya ingin sedikit kamu berubah dalam cara berpakaian tapi kamu seakan tidak pernah menghargai pendapat suamimu. Padahal aku sudah memperjuangkan kamu sampai orang tuaku sendiri membenciku karena lebih memilih kamu dibandingkan dengan Ayumi yang telah menjadi pilihan mereka, ucap Dirga dengan nada sedikit melemah. Dia tidak pernah menyangka ucapan Aruna sangat di luar batasannya. Tidak ingatkan perjuangannya untuk mendapatkan dia yang bahkan sampai sekarang belum direstui oleh orang tuanya. Hanya karena dia ingin Aruna memakai pakaian sedikit tidak terbuka lantas wanita langsung meminta pisah darinya dan menyuruhnya kembali pada mantan istrinya yang telah dia campakkan selama ini. Sungguh Aruna istri yang tidak ingin diatur bahkan dengan suaminya sendiri. Makanya jangan pernah bandingkan aku dengan Ayumi, itu namanya kamu beranggapan jika aku lebih buruk darinya. Dirga menggeleng kepalanya mendengar ucapan istrinya. Memang kenyataannya begitu bukan?
Ayumi bahkan lebih segala-galanya dibandingkan dengan Aruna. Bahkan Ayumi jauh lebih baik dari segi apapun. Tapi lagi-lagi wanita itu tidak merasakan hal itu dan menganggap jika dirinya lebih baik dengan Ayumi. Entahlah, aku capek berdebat denganmu dan pembahasannya hanya berputar di situ saja. Bahkan kamu tidak merasa bersalah dengan apa yang kau lakukan hari ini. Dirga tidak tahu lagi dengan apa dia menasehati istrinya. Tapi tiba-tiba pikirannya melayang ketika Ayumi mengatakan jika istrinya telah mencubit paha Dania. Aku ingin bertanya lagi padamu. Aruna memutar bola matanya malas. Apalagi, aku ini capek belum mandi seharian. Jawabnya dengan malas. Mengenal Dania, kata Ayumi, dokter menemukan luka lebam bekas cubitan pada paha Dania. Aruna kembali dibuat gugup padahal tadi dia sudah merasakan lega. Jawab dengan jujur, karena Ayumi akan melaporkan kamu ke polisi. Ucapan sang suami langsung membuatnya terkejut. Dia tidak memiliki bukti jika aku melakukan itu. Siapa tahu kan itu ulah Ayumi sendiri yang mencubit anaknya, terus menuduhku. Kamu tahu sendiri kan jika mantan istrimu itu membenciku. Jawabnya ragu-ragu. Ayumi tidak akan melukai anaknya, aku tahu hal itu. Selam ini dia selalu lembut pada Dania. Kini Dirga membela lagi Ayumi di depan Aruna. Bukannya Dirga membela Ayumi tapi pada kenyataannya memang begitu, jadi Dirga langsung menjawab dengan kalimat tersebut. Lihatlah kamu kembali membela wanita itu, kenapa sih, kamu suka sama Ayumi? Kesalnya mencoba mengalihkan perhatian sang suami. Sudahlah, tidak usah cemburu karena saat ini aku adalah suamimu. Jadi katakan saja sejujurnya, apa perlu aku bertanya pada Dania? Silahkan saja, toh aku memang tidak bersalah kok. Jawabnya santai. Karena sebelumnya dia mengancam anak sambungnya itu agar tutup mulut. Jika kamu terbukti bersalah, aku tidak akan pernah membantumu jika nanti Ayumi melaporkan kamu ke polisi. Ancam Dirga. Kok begitu sih mas, aku ini istrimu loh, maaf ketika istri kena musibah kamu diam saja. Sudahlah, aku capek ladenin kamu yang selalu saja berbohong. Entah apa yang kamu lakukan di luar sana, mungkin saja kamu berbohong mengenai pekerjaanmu, delik Dirga berdiri dari sana. Apa maksudmu mas? Teriak Aruna karena dituduh yang tidak-tidak. Tidak perlu berteriak, jika kamu tidak merasa bersalah kamu tidak usah marah. Dirga betul-betul meninggalkan kamar itu dengan membanting pintu dengan keras membuat Aruna terlonjak kaget. CK suami Alan, kenapa sih dia sangat berbeda sekali? Gerutunya. Untung aku masih mencintainya, jika dia sudah lem aku meninggalkannya, apalagi dia sudah miskin, keluh Aruna. Wanita itu segera masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan dirinya, setelahnya keluar dengan menggunakan handuk yang begitu pendek. Tiba-tiba ponselnya berdering. Dengan wajah sumringah dia langsung mengangkatnya dan mengalihkan pada video call seakan memperlihatkan lekuk tubuhnya yang begitu seksi. Aku sangat ingin melihat bagian dalammu, bolehkah? Bersambung.